Baik. Siti Nurlela, tolong diaktifkan audionya biar kelihatan. Udah, Bapak. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang syahadatain? Siti Nurlela, apa itu syahadatain? Sip. Siti Nurlela, kalau dimatiin lagi. Iya, Bapak. Itu syahadatain. Syahadatain tuh gak ada sinyal. Ya. Parem deui. Sahal. Nyalakan ininya. Ya, Pak. Apa itu syahadatain? Syahadatain adalah dua kalimat syahadat. More, terus. Ya. Seperti kata asyhadu alla ilaha illallah Terus. wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus. Lagi deh. Merupakan kalimat keimanan, Pak. Kalimat keimanan. Oke. Agung EF. Ya, Pak. Apa betul syahadatain itu kalimat keimanan? Syahadat itu adalah dua kalimat yang dimana artinya adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu, Pak. Itu aja. Ya. So what? So what? Itu kontennya. Elaborasi. Gung, elaborasi, Gung. Perpanjang Ya, Pak. kalimatnya, perpanjang kalimatnya. Apa yang dimaksud itu? Kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah artinya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, aku bersaksi dan Muhammad Rasulullah. Yang kayak gitu tuh anak SD juga bisa. Maksud saya, apa sih di balik itu? Ada apa? Kenapa harus syahadat? Siapa yang bersahadat? Di mana bersahadat? Kapan bersahadat? Yang mana syahadat itu yang benar dan mana yang salah? Kira-kira gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab. Taib. Jadi syahadat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim yang dimana ketika dia mengucapkan dengan lisannya berarti dia mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya dan Rasul Muhammad meyakini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalimat itu juga digunakan ketika ada orang non muslim mau masuk Islam, mereka menggunakan syahadat, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, itu kan enak panjang ceritanya. Oke. Terus, ada radar. Iya, Pak. Setuju nggak ada radar dengan Agung? Iya. Nggak setuju? Kalau menurut ada radar gimana? Ya, kurang lebih yang diucapkan Kak Agung setuju. Soalnya kan syahadat itu ya yang antara dua orang itu yang satu non muslim mengucapkan kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Udah gitu aja. Kurang puas saya. Ania. Nggak ada orangnya. Dea, Adita.
Iya, Bapak. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat itu ikrarnya umat Islam Oke. yang biasa dibaca dalam sholat. Kurang lebih dalam satu hari kita membacanya 9 kali. Jika disertai dengan wudhu, mungkin itu ada 14 kali kita membacanya. Apa itu Selain ikrar? itu juga itu sejenis ikrar yang umat Islam atau Ikrar. dasarnya. Ikrar Kenapa, Bapak? itu dengan kaf atau dengan kof? Kenapa, Bapak? Ikrarnya dengan kaf, ikror, atau ikror dengan kof? Kalau dengan kaf, Iya. itu artinya diulang-ulang, takrir, ya. Oh iya, betul. Ya, Iya. ikrar, diikrarkan lagi. Tapi kalau dengan kof, koror, maka dia menjadi sebuah keputusan, ketetapan hati. Yang mana? Yang diulang-ulang atau menjadi ketetapan hati? Ikrarnya. Itu menjadi ketetapan hati, namun juga diulang ketika kita beribadah. Ketika beribadah diulang-ulang. Jadi Iya. syahadat itulah yang diulang-ulang. Ketetapan hati Berapa kali tadi jumlahnya? ada 9 kali. 9 kali. Kalau digabung sama wudhu, itu ada 14. 11. Kalau dengan azan? 14 tambah 5. 24. Emang azan berapa kali syahadatnya? Azannya Berapa kali syahadat azannya? 2 ya? 2 apa 1? 1 Pak. 1 apa 2? Perempuan emang nggak pernah azan. Ya mohon maaf Bapak. Iya. Najmi. Ya, Azan itu syahadatnya berapa kali? azannya 1 kali azan 2 kali, Bapak. 2 kali. Sekali apa 2 kali? 2 kali, Bapak. 2 kali. Coba azan. Allahu Akbar, syadallah ilaha illallah. Makomat. Apa, Pak? Itu makomat. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadallah ilaha illallah. Syadallah ilaha illallah. Syadu anna Muhammadar Rasulullah. Syadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali jadinya? 4 kali, Bapak. 2 kali atuh, kan asyhadu alla ilaha illallah. Oh iya, maksudnya kalau misalkan ini 2 kali. 2 kali. Ya. Kalau qomat berapa kali? Kalau qomat 1 kali, Bapak. 1 kali. Jadi sama qomat, sama azan, sama wudu, sama tahiyat. Udah berapa kali itu deh ya? Banyak kali lah ya. Kata orang Medan banyak kali itu. Nah, gitu. Jadi berkali-kali diulang-ulang syahadat itu. Baik. Anissa, Amelia. Iya, Bapak. Ya. Tentang tauhid ya, Pak. Tauhid syahadat tain. Ya. Jadi syahadat tain ini merupakan kalimat persaksian atau kalimat tauhid yang dimana kalimat syahadat ini harus diucapkan oleh atau wajib diucapkan oleh seluruh umat muslim sebagai tanda sahnya keimanan menjadi seorang muslim. Dan syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Ini yang nggak muncul kameranya, minta maaf ya, saya akan remove nih ya. Punten. Tanpa mengurangi rasa hormat. Karena Anda nggak hormat sama saya. Ya, saya mati-matiin aja yang kameranya nggak nyala. Saya juga bisa matiin kameranya. Jadi ya berdua orang, Hania, saya buang.
Terus ini siapa lagi nih? Siti Aisyah, maaf saya hapus. Regita, saya remove. Karena mungkin Anda tidak bersedia ketemu sama saya di sini. Nggak apa-apa. Maka saya pun tidak bersedia ketemu sama orang yang tidak hadir di sini. Putri, saya remove. Udah kayaknya ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir bersama saya. Saya sangat menghargai apresiasi atas kesetiaan Anda bersama kami. Nah, gitu. Laila kemana nih? Saya remove juga ya, Laila ya. Maaf ya. Oke. Terima kasih. Kata Imam Syafi'i gini. Walastu bihayya bin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i liman la yarali. Awalnya itu wa'ainur ridho an kulli aibin qalilatin kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Kilana ghaniyyan an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Tadi yang saya bilang wa in tadnu minka mawaddati. Gitu kan? Gimana? Talqani an kana ya. Wa intan ani talqani an kana ya. Jadi kalau Anda menghargai saya menghargai Anda. Anda menganggap saya pun lebih menganggap Anda. Tapi Anda kalau nggak memandang saya, maaf saya juga nggak akan memandang Anda. Sebagaimana kalau Anda nggak takut sama saya pun nggak takut sama Anda. Gitu. Artinya apa? Dalam bersahabat itu kita sama-sama saling menghargai. Jadi kalau permintaan untuk dinyalakan itu banyak alasannya, HP-nya rusak, kameranya ini ya udah kalau gitu berarti belum siap belajar. Jadi saya garis bawahi, sama saya tuh belajar nggak usah susah-susah. Saya tanya sama Kang Dede Abdurrahman, Kang Dede tolong nyalain, Kang Dede. Udah dapat nilainya yang kemarin? Sudah, Pak. Bagus nggak nilainya? Jelek? Alhamdulillah, Pak, bagus. Alhamdulillah. Saya cuma minta hadir aja. Udah itu udah cukup. Jawab aja sebisanya, kalau nggak bisa jawab ya nggak bilang aja saya nggak bisa. Gitu. Itu udah cukup. Bagi saya yang hadir 100% itu udah dapat nilai A. Benar, hadir 100% dapat nilai A. Saya jamin itu. Karena saya ngelihat dari kehadiran. Kenapa? Saya ngerasa sendiri bahwa kehadiran saya agak susah. Jadi kalau Anda setia untuk hadir, itu lebih luar biasa. Gitu. Sementara di kelas yang lain Anda juga hadir, di kelas saya juga bisa ikut hadir, di kelas ini kalau hadir, luar biasa. Oke, lanjut ya. Terima kasih tadi Anissa Amelia sudah menjawab tentang apa makna syahadat. Tia, kapan syahadat itu? Tia Saputri. Kapan syahadat itu? Ini masuk lagi nih, Putri. Banyak nih Putri, Putri Y, Putri R. Tia Saputri. Iya, Bapak. Putri Y, nyala ininya. Kameranya. Maaf Bapak, tadi nggak ada jaringan. Oh, sekarang ada jaringan berarti bisa. Jangan ingetin ya. Biar teman-teman juga bisa ngelihat. Ya, Tia silakan jawab. Kapan syahadat diucapkan ya, Bapak? Ya, kapan? Kapan kita bersyahadat itu? Mungkin syahadat diucapkan pada saat tahiyatul awal dan akhir, di saat sholat, pada azan dikumandang, pada mengalami kesulitan atau dapat musibah. Bapak saya meninggal, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Gitu, Tia. Ya, Bapak. Masa ke dalam musibah asyhadu alla ilaha illallah gitu. Kan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah itu bukan syahadah. Semua kalimat itu adalah thayyibah. Ini saya kasih contoh nih, yang membuat bahasa Arab MPI ini penting nih. Dalam bahasa Arab itu jelek itu apa bahasa Arabnya?
Qobih. Nah, qabih. Tapi bahasa dalam seharian itu kata-kata qabih itu tidak pernah muncul. Ya, ada qabih. Enggak pernah. Orang Arab itu enggak mengatakan itu. Akhlaknya itu tidak disebutkan. Sayyi itu enggak disebutkan. Su itu enggak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah kebalikan kan. Hada ghairu jamil. Hada muhtayyib. Gitu ya. Tidak bagus. Jadi bukan jeleknya yang muncul, tapi tidak bagus. Itu akhlak itu. Bahasa akhlak. Artinya apa? Artinya kita tidak menyebutkan sesuatu itu dengan menyebutkan secara langsung, tetapi dengan balaghiyah, dengan balaghah, dengan perumpamaan yang membuat bahasanya lebih anggun, lebih bisa diterima, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada ucapan syahadat itu ketika mendapatkan musibah itu cukup mengatakan satu kata aja, Allah itu udah cukup. Jadi kita ingat kepada Allah. Tapi kalau syahadah, maka saya tanyakan kembali sama Dwiyani Nurjannah. Ya, Pak. Apa sih syahadat itu? Syahadat aja. Bukan kontennya ya, syahadat itu apa? Secara bahasa. Syahadat kalimat, Pak. Hah? Kalimat. Syahadat itu kalimat. Duyani MPI ya? Iya, Pak. MPI ya? MPI. Oke. Nadia MPI apa? Nadia Sekar PBA nih? Ya. PBA. Ya. Apa itu syahadah? Kalimat kesaksian. Persaksian. Kesaksian. Menyaksikan. Ya. Sumpah. Sumpah. Aku bersaksi. Ya. Aku bersaksi. Aku melihat. Aku menyaksikan. Gitu kan? Bahasa lainnya non Zakiatul Fikriyah PBA. Zakiatul Fikriyah dulu. Iya, Pak. Non apa? Kalau film Pertanyaannya? Film itu kita non Film. Nonton film. Nonton itu syahadah. Nenjo, ningali, menyaksikan, saksikanlah acara berikut ini. Tontonlah acara berikut ini. Jadi syahadah itu apa? Bersaksi. Nonton. Iya, nonton. Nonton, aku nonton. Gitu. Menyaksikan kan? Oke. Evi Wulandari. Iya, Bapak. Apa maksudnya nonton itu? Kenapa, Bapak? Paham nggak maksudnya nonton itu apa? Nonton tuh kayak menyaksikan gitu, Bapak. Terus? Apa hubungannya dengan syahadah? Siti Aisyah, remove. Apa sih? Iya, Bapak. Dicuekin aku. Nonton itu apa? Maksudnya apa? Panjang dong kalimatnya. Mahasiswa itu harus panjang kalimatnya. Begini loh, begitu loh. Nggak paham. Bilang aja kalau nggak paham. Jangan mikir. Jangan biarkan orang lain tunggu. Hah? Belum paham? Iya. Ya, oke, belum paham. Najmi udah. Arya.
Arya Zaid Rabbani. Apa coba nonton itu maksudnya gimana? Jadi kan bahwa ketika kita syahadat kita menyaksikan bahwa kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita gitu. Ya. Jadi nonton Allah gitu. Mengakui enggak kita menyaksikan kekuasaan-kekuasaannya bahwa Allah yang menciptakan segalanya itu. Oke. Baik. Hampir benar tuh, hampir benar. Iqbal. K2, Kakak Iqbal. Hadir, Pak. Nah, gimana maksudnya itu nonton itu? Yang dimaksud dengan nonton ini Pak menyaksikan, melihat sesuatu dari kejadian. Kurang lebih segitu, Pak. Kurang dan lebih. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum. Kalau enggak ini nonton di layar monitor gitu. Oh iya, kayak gitu. Menyaksikan. Ya. Intinya begini, asyhadu itu kan kalau dalam bahasa Arab itu musyahadah, ya, persaksian, menonton, melihat. Mengakui itu kata Arya itu betul mengakui. Tapi bukan berarti melihat Allah langsung. Itu kalimatnya yang dibuat adalah la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku melihat, aku meyakini. Nah, gitu loh. Ya, aku menetapkan dalam hati bahwa, nah gitu. Bahwa apa? Itu ada kalimat nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Liskarina Fitria. Iya, Bapak. Paham an-nafi wal isbat enggak? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Kalau Fikriawan? Kurang paham. Kurang paham, Pak. Iya. Kalau Siti Nur Safina? An-nafyu wal isbat. Kurang paham, Bapak. Oke, 3 orang kurang paham. Saya terangkan dulu. An-nafyu itu dalam bahasa Inggris disebut dengan kalimat negative sentence. Yang I am not student. Pakai not itu negatif kan? Maka an-nafyunya pakai dengan kata la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Semua tidak ada. Oke, itu an-nafyu. Habis semua. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada Tuhan. Kalau Tuhan aja nggak ada, apalagi yang ciptaannya. Kholik nggak ada, apalagi makhluknya, kan gitu. Tapi ada isbatnya. Illallah. Illallah. Aku menonton, aku menyaksikan, aku menetapkan diri bahwa tiada Tuhan, nggak ada apa-apa. Tapi hanya ada satu, yaitu Allah semata. Nah, itu penekanannya ada di situ. Disebut dengan isbat. Isbat itu penekanan, penetapan. Nafi itu negative sentence. Oke? Paham, Liskarina? Liskarina, apa itu? Jadi an-nafyu itu sebagai perlakuan tidak terlihat gitu, Pak. Bukan. Negative sentence. Kalimat negatif. Yang ada la-nya, nafyu. Terus? Kalimat negatif. Dan isbatnya itu sebagai la ilaha illallah gitu, Pak. Illallah penetapannya. Penetapannya. Ya, penetapannya tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illallah itu isbatnya, penetapannya. Tuh. Paham nggak? Bisa diulangi? An-nafyunya adalah la ilaha, isbatnya illallah. Nafyunya itu negatif, tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan, tidak ada apa, tidak ada makhluk, tidak ada kholik. Illallah, maka penekanannya, penetapannya, keputusannya, kecuali hanya ada satu, yaitu Allah. Tuh. Jadi semuanya ini nggak ada, kita ini nggak ada. Kita nggak ada apa-apanya.
Mau hebat juga, mau jadi mahasiswa teladan, mau jadi dosen paling hebat, mau jadi profesor, mau jadi manusia super, itu nggak ada apa-apanya, itu nggak ada. Yang ada hanya Allah semata. Jadi kalau ada orang bersyahadat tauhid, itu disebut dengan syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah itu dengan syahadat tauhid. Kalau orang sudah tahu dengan syahadat tauhid, orang tidak akan gumunan, tahu gumunan? Tidak akan takjub, tidak akan terkaget-kaget dengan kehebatan orang. Kenapa sehebat-hebatnya orang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah? Revi, Darmawan, MPI. Iya, Bapak. Kalau tadi asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid, kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat apa itu? Syahadat Nabawi, Pak. Syahadatain. Syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Ya. Kalau masjid baru Masjid Nabawi. Ya. Kalau syahadat Rasul. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nafinya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, langsung Isbat. isbat gitu. Nisa Fariha. Iya, Bapak. Lagi di mana Nisa? Lagi di rumah, Bapak. Sendirian ya? Iya. Gomblo dong kalau gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi syahadat yang mana yang paling bagus? Syahadat tauhid apa syahadat Rasul? Bang, apa minta air panas? Nisa, Syahadat tauhid, Bapak. jadi syahadat tauhid paling bagus. Iya. Kalau Nawawi Kiwil, Ya Pak. namanya ada kiwilnya itu? Enggak Pak, Nawawi Pak. Oh, Nawawi, ya wi. Mana yang lebih bagus? Betul, setuju nggak? Yang bagus syahadat tauhid. Iya Pak. Dua-duanya Pak, dua-duanya. Nah itu nggak ada yang paling bagus karena dia Nggak ada yang paling bagus. satu paket. Ya, kasih. Jadi satu paket nih teman-teman semua. Coba lihat ya muka kita. Sekarang coba lihat deh. Lihat masing-masing mukanya di layar kamera. Nggak usah nyari cermin. Lihat kamera aja. Yang paling bagus dari muka Anda itu apa? Matanya. Keluarkan matanya, das ambil dalam gelas. Bagus nggak? Hah? Enggak deh, bukan matanya, hidungnya. Potong nih hidung, simpan di meja. Bagus nggak hidungnya doang? Hah? Enggak dong mukanya. Mukanya semuanya diiris, simpan di meja. Bagus nggak? Nggak bisa dipisah-pisah. Dia menjadi satu kesatuan dari rambut sampai telapak kaki paling bawah itu menjadi satu kesatuan. Itulah keindahan yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti syahadatain, tidak bisa dipisah-pisah. Ini lebih bagus, ini tidak bagus, ini lebih hebat, ini tidak hebat. Enggak, semuanya menjadi satu keutuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu. Oke, setuju? Sri? Damayanti? Sri? Unmute, Sri. Sri. Ya, Pak. Nah, ngelamun. Setuju nggak? Setuju, Pak. Apa yang setujunya? Ayo. Setuju apa? Ya, syahadat itu keduanya bagus. Ya, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, Agung udah. Ian. Ya. Buat satu pertanyaan tentang syahadat. Ini paling gampang nih. Iya, Pak. Ya, buat satu pertanyaan tentang syahadat.
Mohon maaf Pak, hilang suaranya. Ya, saya maafkan kalau gitu nggak perlu ditanyakan. Riut semua. Rizwandi Saleh Haji MPI F211073. Ya, Buat Pak. satu pertanyaan Rizwandi. Apa manfaat membaca syahadat? Apa manfaat baca syahadat? Jawab Ainun Nur Fadilah. Iya Bapak, manfaat membaca syahadat. Manfaat membaca syahadat itu jadi sebagai pengingat juga buat kita. Kalau kita udah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita, berarti itu jadi pengingat buat kita sholat, ibadah. Kayak gitu. Oke. Ya, bagus. Afifah Azmi. Ya, Bapak. Ya, ada manfaat yang lain? Afifah Azmi. Kok dimatiin Afifah? Apa manfaat yang lain di syahadat? Halo? Ih, dicuekin kita mah ya. Arya udah, Iqbal udah. Liz Karina udah. Fikrin udah. Nur Safina udah. Agung udah. Sri Damayanti udah. Kiwi udah. Ini udah semua ya. Dia Mumtazah. Dia Mumtazah. Apa manfaat yang lain dari syahadat? Semakin yakin kepada diri sendiri bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Semakin yakin. Oke, Sahal. Ya, ya Pak. Ya, apa manfaat yang lain? Manfaat yang lainnya. Taluk, asin. Ini Pak, supaya terhindar dari sifat syirik Pak. Terhindar dari sifat syirik. Boleh. Halim. Halim. Iya Pak. Apa manfaatnya syahadat itu? Manfaat yang lain ya Pak. Kalau menurut saya mah kita menjadi lebih terikat dengan suatu perjanjian bahwasanya kita sudah bersaksi gitu. Dan kita mempunyai Allah dan Rasulnya yang menjadi tujuan utama dalam beribadah. Gitu Pak. Betul itu. Namanya reorientasi. Ya kan? Ya, Ketika Pak. Anda galau, gundah gulana, ya, Anda akan pertanyakan lagi dengan syahadat. Arek naon hirup ieu kan gitu. Kita mau ngapain sih di dunia ini? Maka kita bersyahadat, maka kita orientasi kita akan tertuju memang tujuan kita hanya untuk Allah. Oke, setuju. Dari Abdurrahman. Iya Pak. Manfaat syahadah itu agar kita selalu ingat bahwa hidup kita itu semua harus karena Allah dan melibatkan Allah. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih. Rasulullah enggak? Ya, Rasulullah juga. Jadi ya, terutama semua libatkan Allah dan menjadikan Rasul salah satu pedoman yang mulia untuk hidup kita. Oke. Jangan salah satu tuh, satu-satunya pedoman. Oh iya. Kalau salah satu biasanya sok salah. Salah tuh dah. Gitu ya. Oke. Siti Luwiyah. Situ hujan nggak, Sit?
Mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Hujan nggak di situ? Hujan, Pak. Oh, hujan. Tapi kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Sudahlah hujan, kedengeran dan mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Situ dulu ya ini. Oke. Saya belum nanya loh, Siti. Ya, apa Pak? Saya yang nanya sama Siti. Apa pertanyaannya? Tentang syahadat. Oh, saya yang nanya, Pak. Iyalah. Kenapa syahadat itu ada 2? Kenapa syahadat itu ada 2? Hese iya. Loki. Nah, tanggung jawab Loki tah. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak ya. Syahadat itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya. Jadi saling melengkapi keduanya. Oh, untuk saling melengkapi itu jadi kudu 2. Nggak boleh 3. Kalau 3 mah namanya peca, bemo, gitu ya. Oke, bisa. Itu retorika jawabannya ya, saling melengkapi. Antara satu keduanya tidak bisa sendirian. Siapa yang belum nih? Acung, tangan yang belum. Mulwiyah di Pareman, Riansah di Pareman, Ian di Pareman. Saya Pak belum jawab. Ya, silakan Pak Reza. Tadi pertanyaannya mengapa syahadat itu ada 2? Ya. Ya. Karena di dalam syahadat sendiri itu terdapat nilai-nilai dasar, Pak. Yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Karena tujuan hidup kita itu la ilaha dan karena hidup kita ini adalah la ilaha dan tujuan kita ini ilallah. Nah, sedangkan hablum minannas itu adalah yang sebagaimana prinsip-prinsip aswaja itu, Pak. Ada tawasud, ada ta'awun, ta'adun, itu kan saling menolong. Karena kita ini kan hidup di dunia gitu, Pak. Jadi kita memiliki nilai dasar bahwasanya saling tolong menolong sama manusia itu. Kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya Rasul itu utusan Allah gitu. Muhammad itu utusan Allah. Jadi kita punya pegangan gitu bahwasanya ada yang harus kita anut, ada yang harus kita teladani gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Kenapa Rasul itu manusia? Enggak dari jin gitu atau malaikat atau makhluk sesuatu gitu. Dewa gitu. Ya karena manusia itu makhluk yang sempurna gitu, Pak. Kan kalau hewan itu hanya diberi nafsu. Kalau malaikat itu kan hanya berbentuk zat gitu, tidak johir gitu. Berbentuk zat. Sedangkan manusia itu kan diberi akal gitu kan, diberi malaikat nafsu juga. Tidak diberi zohir. Iya, maksudnya gini, Pak. Mereka itu tergolong ke bangsa jin gitu, Pak. Tergolong bangsa jin. Anda tahu ada hadis yang orang datang kepada Rasulullah bertanya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Terus para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Itu Jibril katanya gitu. Itu malaikat. Iya, mereka bisa menyerupai manusia. Bisa karena kehendak Allah kan. Berarti bukan jin atau? Ya maksud saya itu sebangsa. Maksudnya gini Pak, halus gitu. Halus. Tapi mereka juga bisa menyerupai juga manusia. Kan halus, makhluk halus. Aduh, mengerikan. Aduh, ingat ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya kayak gitu, pertanyaan retorik, maka jawabannya retorik. Mari kita kembalikan kepada ahlinya coba. Siti. Tanggung jawab Siti. Kenapa ayat 2? Jawab Sit. Aduh. Saya juga kurang gitu ngerti, Pak. Tapi mungkin kenapa ada 2? Karena Allah itu kan yang menciptakan kita. Ya. Allah itu adalah yang harus disembah oleh kita. Ya. Lalu kenapa syahadat yang kedua itu kepada Rasul? Karena Rasul itu adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna di muka bumi. Bahkan di antara nabi-nabi yang lain juga Rasulullah itu yang paling utama.
Gitu mungkin Pak, tapi saya juga belum tahu tuh gimana. Ya, kalau saya jawab begini, disebut syahadatain itu memang harus dua. Memang kita tahu Allah dari siapa? Tahu nama Tuhan kita Allah itu dari siapa? Hah? Coba jawab. Hah? Dari Rasul. Nah, dari Rasul. Rasul kan dia yang menjadi utusannya. Jadi sangat jelas gitu loh. Tuhannya Allah dan yang menyampaikan Tuhan itu bernama Allah itu adalah Rasulnya. Maka dia terikut di situ. Sebetulnya dia satu rangkaian menjadi satu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul itu satu rangkaian. Tapi disebut syahadatain karena ada pengulangan 2 kali tentang persaksiannya, tentang penetapannya. Aku tetapkan diriku ini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku tetapkan lagi diri ini bahwa Muhammad yang utusan Allah itu telah mengabari kepadaku bahwa Allah itu adalah Tuhanku satu-satunya. Nah, kira-kira gitu. Jadi bolak-balik lagi ke situ. Ya. Nah, disitulah fungsi daripada syahadat. Saling melengkapi. Makanya ada 2 pertanyaan Siti ini sebetulnya bukan kenapa ada 2. Tapi pertanyaannya, kenapa syahadatnya harus 2 kali? Itu pertanyaannya. Kalau kenapa ada 2 sama dengan Siti bertanya kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Tuh, Imam Ghazali, Imam Syafi'i juga riut atau bisa ngajawab. Geus dituna ti pabriknya guys, gitu. Itu namanya build up, nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Oke, setuju? Siapa lagi yang belum? Cing. Cung. Hah? Udah semuanya ya? Udah saya sapa semuanya ya? FKIP aja yang belum. FKIP siapa Kip? Syarif apa Rashid nih? Sandi? Rashid Ustaz. Hah? Rashid. Oh Rashid. Makasih Rashid ya. Sami-sami Ustaz. Ini udah jam 2:30 kurang. Baik. Kira-kira demikian pertemuan kita hari ini. Tapi yang pasti perlu saya berikan epilog. Epilog itu penutup ya. Ada prolog, ada epilog. Dari semua unsur-unsur keislaman atau agama Islam ini, yang paling pertama adalah syahadat. Karena disitulah kita menetapkan hati, mengikrar, menentukan arah tujuan kita itu kepada 2 unsur. Yang pertama kepada la ilaha illallah, yang kedua bersumber daripada Muhammad Rasulullah. Karena dari 2 hal inilah di mana Allah mengamanatkan kepada Rasulnya untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh dan menyampaikan ilmu-ilmu Allah melalui kitab Al-Quran ya sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan juga Rasulnya itu menjadi sebagai panutan, teladan, contoh hidup, contoh nyata. Karena di agama lain itu tidak ada contohnya. Masa orang Kristen mau disalib? Kan nggak mungkin. Siapa? Pastor pun nggak mau disalib. Masa agama Buddha dia akan moksa seperti Siddhartha Gautama, menyatu dengan alam, berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Masa mau menjadi biksu semua bagi orang-orang Hindu? Masa mau, nah gitu kan? Agama lain tidak bisa menyebutkan contoh konkret daripada kehidupan beragamanya. Tapi kalau dalam agama kita, Rasulullah menjadi teladan, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu bukti daripada syahadat ini adalah sebuah titik awal, pijakan pertama untuk tahap berikutnya berupa ibadah. Maka syariah Islamnya ini, PAI yang kedua ini merupakan fiqhul ibadah, fikih ibadah. Tapi ibadah yang ditopang dengan tauhid, yang ditopang dengan syahadat. Jadi kalau syahadatnya sudah benar,
orientasinya sudah benar, tujuannya sudah benar, maka ibadahnya pun akan menjadi benar. Itu ya. Nanti kita akan lebih panjang bicara tentang filsafat dan usul fiqh agar kita mengetahui kemana arah tujuan ibadah ini. Oke, demikian sampai sini pertemuan. Semoga sudah cukup pertanyaannya. Jangan lupa diisi absennya 2 ya. Absen yang pertama kemarin itu diisi hari ini, dan absen hari ini pertemuan kedua tentang syahadatain itu diisi. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.